Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Najib, jurusan Sejarah Peradaban Islam, semester 3, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan mengulas buku Arkeologi Islam di Nusantara untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia pada masa klasik. Untuk pembahasan pada buku ini, saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam di Nusantara, reaksi atas proses Islamisasi. Yang pertama, kedatangan dan penyebaran Islam. Buku ini membahas dua teori utama mengenai kedatangan dan penyebaran Islam di dunia Melayu. Teori pertama berpendapat Islam mulai masuk sejak abad ke-7 Masehi, didasarkan pada catatan Tionghoa, Arab, dan Persia yang menunjukkan keberadaan komunitas Muslim di pesisir Selat Malaka dan pantai barat Sumatera. Bukti seperti catatan dinasti Tang, komunitas Muslim di Kanton, dan aktivitas perdagangan dari Arab, Persia, dan India mendukung teori ini. Teori kedua menyatakan Islam mulai menyebar dengan signifikan pada awal abad ke-13 Masehi, ditandai oleh penemuan batu nisan Sultan Malik As-Solih di Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi, dan dampak jatuhnya Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258 Masehi yang mendorong migrasi pendagang Muslim ke Asia Tenggara. Jalur perdagangan maritim internasional yang menghubungkan Arab, India, Asia Tenggara, dan Tiongkok menjadi rute vital penyebaran Islam, dengan pelabuhan seperti Barus, Malaka, Patani, dan Jawa sebagai pusat interaksi budaya dan agama. Bukti arkeologis berupa batu nisan dan prasasti dari abad ke-11 hingga abad ke-15 menunjukkan jaringan perdagangan serta kontak budaya erat antara wilayah ini. Kerajaan Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi menjadi pusat kekuatan dan penyebaran Islam terpenting di dunia Melayu. Sedangkan di Brunei dan Filipina Selatan, Islam juga tersebar melalui jalur perdagangan dan mubalik dari abad ke-11 hingga ke-15 Masehi. Yang kedua, reaksi atas proses Islamisasi. Proses Islamisasi di dunia Melayu merupakan fenomena yang kompleks dan panjang, berlangsung lewat berbagai jalur sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Selain perdagangan yang menjadi gerbang awal, perkawinan strategis antara pedagang atau mubalik Muslim dengan bangsawan lokal mempercepat penyebaran Islam secara sosial politik. Melalui pernikahan ini, status sosial Muslim meningkat dan raja yang memeluk Islam menjadi simbol legitimasi agama bagi rakyatnya, sehingga agama ini menyebar secara luas. Tokoh-tokoh Sufi seperti Al-Roniri dan Hamzah Fansuri memainkan peranan penting dalam menanamkan ajaran Islam dengan pendekatan spiritual dan intelektual. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional juga berperan besar dalam mendidik santri yang menyebarkan agama ke berbagai daerah terpencil. Seni dan budaya dipakai sebagai media dakwah efektif, seperti arsitektur masjid dengan atap bertingkat yang mengadaptasi tradisi Hindu lokal dan pertunjukan wayang yang diadaptasi dengan nilai Islam, sehingga masyarakat tidak mengalami konflik budaya yang tajam saat memeluk Islam. Islamisasi semakin kuat dengan integrasi agama ke dalam struktur pemerintahan kerajaan, menjadikan agama Islam bagian penting dari identitas sosial dan politik masyarakat Melayu. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tadi yaitu kedatangan Islam di dunia Melayu diperkirakan sudah terjadi sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi melalui pedagang, mubalik, dan pengajar dari Arab, Persia, India, dan kemungkinan Tiongkok. Para penerima Islam meliputi raja, bangsawan, dan masyarakat umum dengan tokoh-tokoh seperti Wali Songo yang berperan sebagai penyebar ajaran Islam. Proses Islamisasi berlangsung melalui berbagai saluran seperti perdagangan, perkawinan, birokrasi, pendidikan pesantren, tasawuf, dan seni budaya. Kondisi sosial, politik, dan budaya yang beragam, termasuk pengaruh Hindu-Buddha dan konflik internal, turut memengaruhi penyebaran Islam. Pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah ini mengukuhkan keberadaan Islam dan
menjadikan kota-kota pusat budaya dan agama Islam yang berkelanjutan hingga saat ini di Asia Tenggara. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.